Kalau kami sendiri ini kan kami Bawaslu ya Mhm. sebagai penyelenggara pemilu, khususnya di sini kami sebagai lembaga pengawas pemilu. Nah, concern kami sebetulnya kami tidak, apa ya, tidak terkait di lokus, Mmm. itu kan ranahnya terlalu politik ya, Mhm. politik dalam arti yaitu kan, pembicaraan seperti ya di nasional maupun Mhm. istilahnya di warung kopi ya. Nah, Mhm. kami ya memang berfokusnya hanya di bagaimana pencegahan supaya itu Oh. tidak terjadi. Mhm. Pencegahan, cara mitigasi kami, Mhm. preventif kami agar suatu pelanggaran itu dapat dicegah terlebih dahulu tentunya. Mmm. Seperti itu sih kami tidak juga berfokus terhadap, Mhm. isu-isu yang cawe-cawe atau seperti Oh. apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, pemilu 2024 sudah di ambang mata ya. Dan bagaimanakah persiapan secara pengawasan oleh Bawaslu yang kita tahu tidak mudah karena 2024 ini dikabarkan pemilunya akan lebih panas dari 2019. Kalau 2019 ada dua kubu yang bertarung secara pilpres ya, sedangkan untuk 2024 ada 3 orang yang atau 3 pasang yang akan bertarung. Bahkan untuk caleg sendiri ada berapa banyak ya, mungkin datanya saya nggak pegang ya, mungkin Bawaslu pegang, nanti kita akan tanya bagaimana pengawasannya. Tidak hanya sosialisasi secara masif yang ada di pohon-pohon di pinggir jalan, tapi juga di media sosial yang sepertinya susah untuk dipantau. Tapi seperti apa sebenarnya ya pemantauan oleh Bawaslu dalam hal ini di Kota Bekasi? Sudah bersama saya Tevi Dia Nurul Fatia, Ketua Bawaslu Kota Bekasi. Assalamualaikum Tevi Dia. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah. Sebelum kita lebih jauh ngomong tentang Bawaslu, dulu background-nya apa sih Teh? Iya, dulu saya background-nya di riset dan konsultan politik. Karena ini pertama kalinya ya menjadi ketua Bawaslu di Kota Bekasi. Langsung jadi ketua lagi ya. Dan dulu memang background-nya politik ya. Iya, saya background-nya S1 pemerintahan, S2 ilmu politik. Ilmu politik, jadi nggak jauh-jauh lah ya dengan apa yang pemilu ini ya. Nah, Teh, kita nggak tahu nih, kadang-kadang orang awam seperti kita nggak tahu sebenarnya tugas Bawaslu apa sih selain mengawasi. Mengawasi itu mungkin luas ya, apa saja kira-kira Teh untuk pemilu ini? Ya, untuk tugas Bawaslu sendiri tentu yang pertama kita pencegahan, lalu yang kedua pengawasan, dan yang terakhir tentunya penindakan. Seperti itu tupoksinya dari Bawaslu sendiri. Pencegahan, pengawasan, dan penindakan. Pencegahannya itu dalam bentuk apa Teh? Ya, pencegahannya tentu di sini kita mitigasi seperti bagaimana agar pelanggaran tersebut tidak terjadi. Ya. Jadi yang pertama kita secara masif melakukan pencegahan dengan melakukan sosialisasi, imbauan, dan juga pendidikan politik. Ini secara preventif ya. Jadi jangan sampai orang melakukan kesalahan atau melakukan pelanggaran begitu ya. Jadi itu memang tugasnya Bawaslu ya. Yang kedua adalah pengawasan dalam bentuk apa Teh? Ya, tentu kita pertama yaitu pengawasan melekat itu sendiri. Karena sekarang kan kita masuk ke dalam tahapan kampanye. Nah, tentu di sini kita mengawasi secara melekat para peserta pemilu, misalkan caleg, dan juga ada capres, cawapres yang melakukan kampanye di Kota Bekasi. Tentu kita melakukan pengawasan melekat. Pengawasannya mata. Dan terakhir sanksi ini yang banyak dipertanyakan itu Teh. Sebenarnya memang pernah ada sanksi ketika ada caleg atau capres yang melanggar begitu? Ya, untuk yang sekarang ini kan kita di periode baru dilantik itu 20 Agustus 2023 ya, kita sudah berjalan dari kurang lebih sudah hampir 4 bulan ya sekarang di awal ya. Tentu untuk yang sekarang jika ada pelanggaran yang masuk, itu kita ada berbagai ininya ya tahapannya. Ada berbagai tahapannya, nanti kita melakukan juga kajian, pembahasan, dan juga tentunya yang terakhir yaitu pleno bersama dengan 5 komisioner.
Dan jika memang itu masuknya dugaan pelanggaran tersebut di ranah money politik maupun pidana, nah kita bahas bersama Sentra Gakumdu seperti itu. Itu di situ di Sentra Gakumdu itu ada unsur kepolisian dan juga unsur kejaksaan. Sejauh ini sudah pasti ada lah ya apa pendekatan-pendekatan dengan tadi unsur Sentra Gakumdu tadi ya. Nah, ini kan di Kota Bekasi ada 12 kecamatan. Ya. Itu setiap ada berapa dapil? 5 ya, 5 dapil. 5 dapil atau 5 ya? 4. 5 dapil. Nah, ini kan Bawaslu sendiri komisioner cuma 5. Apakah juga ada bantuan-bantuan atau ke tingkat kecamatan begitu yang sudah direkrut? Ya, ada. Jadi kami sendiri dibantu oleh ad hoc, badan ad hoc yaitu Panwascam. Masing-masing kecamatan, di satu kecamatan terdapat ada 3 anggota. 3 anggota, lalu di bawahnya ada kelurahan juga, kita dengan PKD. Jadi kita kan total ada 12 kecamatan, 56 kelurahan. Jadi di masing-masing kecamatan itu ada 3 anggota Panwascam, ada ketuanya juga dan juga anggotanya, dan lalu di tingkat kelurahannya masing-masing kelurahan itu terdapat 1 anggota PKD. Jadi keseluruhan kami memiliki badan ad hoc ada 36 anggota Panwascam dan 56 PKD di tingkat kelurahan. Teteh merasa kurang nggak sih? Ya tentu kurang. Kayaknya sedikit banget gitu disebut satu kelurahan 1 orang, aduh. Iya, dengan luas wilayah dan juga jumlah DPT dan juga juga caleg itu sendiri. Nah itu makanya kita juga meminta masyarakat untuk berperan secara aktif, untuk berpartisipasi secara aktif, membantu Bawaslu untuk ikut melakukan pengawasan dan juga tentunya mengawasi nih, apalagi ini kan tahapan kampanye juga salah satu tahapan krusial ya, yang juga riskan, bisa terdapat juga tindakan pelanggaran. Inilah peran serta masyarakat, kita harapkan juga lapisan masyarakat dan juga LSM dan juga organisasi kepemudaan, kemahasiswaan, nah itu membantu peran serta Bawaslu. Kalau masyarakat ingin berperan serta dalam pengawasan ini, itu harus mendaftarkan diri organisasinya atau bagaimana? Ya, bisa juga mendaftarkan sebagai lembaga pemantau pemilu. Nanti kami sudah ada 6 lembaga pemantau pemilu, ataupun ya ikut berperan serta aktif saja. Itu bisa langsung, misalkan jika misalkan ikut ada kampanye salah satu caleg gitu ya, salah satu peserta pemilu ikut memantau, ikut memastikan jika memang di situ ada unsur dugaan pelanggaran, nah itu bisa langsung melaporkan ke kantor Bawaslu ataupun juga ke sekretariat Panwascam. Jadi kami juga memiliki sekretariat di 12 kecamatan dan memiliki kantor juga nih seperti itu. Jadi kantornya banyak ya. Iya. Boleh disebutkan 6 lembaga pemantau itu apa aja di Kota Bekasi? Ya, itu ada entitynya ya. Salah satu entitynya yang terakhir itu kemarin ada lembaga pemantau pemilu kami untuk kami ya. Untuk hadir ya kemarin launchingnya ya. Nah ini pengawas ini memang harus diawasi ya. Kan dalam ini kita masa kampanye ya atau masa sosialisasi. Dalam 1 hari itu Teh bisa jadi mungkin banyak yang melakukan sosialisasi. Itu pengawasannya selain mungkin lembaga pemantau apa yang dikerahkan oleh Bawaslu? Ya, tentu di sini saat tahapan kampanye ini ya kami secara aktif ikut turun, yaitu para Panwascam dan juga PKD itu sendiri berperan aktif turun ikut mengawasi. Itu juga kita mengimbau kepada seluruh peserta pemilu untuk bersurat kepada kami saat melakukan kampanye. Jadi bagaimana kita bisa mengetahui para caleg tersebut melakukan kampanye ya, jika tidak ada bersurat seperti itu. Jadi kami secara aktif juga mengimbau kepada seluruh peserta pemilu dan juga partai politik untuk bersurat kepada kami jika memang ingin melakukan kampanye. Jadi harus bersurat dulu, misalnya mau diadakan di lapangan mana, begitu harus ke pengetahuan Bawaslu. Iya, pengetahuan Bawaslu. Jadi ada surat izin juga keramaian ya. Lebih dari 150. Oh begitu. Nah, kalau 150 besar, kalau cuma 10-30 orang mah nggak usah lah ya, gitu ya. Nah, pengawasan, fungsi pengawasan ini kan ada yang dibilang do and don'ts. Boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Apa sebenarnya dalam sosialisasi ini yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan? Ya, sekarang ini kan sosialisasi misalkan untuk para peserta itu sendiri ya, peserta pemilu itu sendiri, kampanye tentu ini kan mereka menarik hati para pemilih ya, dengan beraneka macam metode, dengan beraneka cara lah. Nah, tapi tentunya ada batasannya, ada regulasinya yang harus
juga dipatuhi oleh para peserta pemilu. Tentu yang pertama tidak boleh melakukan money politik. Oh Ya, seperti itu. Dan yang kedua tentu tidak boleh memberikan sembako secara cuma-cuma atau gratis. Nah, di sini harus ada transaksi itu sendiri. Nah, jika memang sembako itu kita diperbolehkan jika itu tebus murah. Yang terpenting yaitu di peraturan itu sendiri harus ada transaksinya. Jadi tidak boleh diberikan secara cuma-cuma. Ya, itu yang tidak boleh dilakukan ya. Atau ada penyebutan-penyebutan yang tidak boleh dilakukan oleh pada saat penyampaian visi misi? Ya, tentu itu juga di Undang-Undang Pemilu ya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, tentunya situ yang tidak diperbolehkan yaitu terkait hoax dan juga politisasi sara, tidak boleh menghasut, tidak boleh menjelekkan peserta pemilu lainnya dan juga tokoh lainnya. Jadi itu juga sudah tertera, tidak diperbolehkan adanya unsur mereka menjelekkan seperti itu, mencaci, menghasut, mengadu domba, dan itu sudah jelas rasis itu tetapi tidak boleh. Menghina sara ya itu sendiri, suku, agama, golongan, ras. Untuk tempat sendiri, Teh Widya, ini yang boleh dan tidak boleh itu apa? Untuk tempat lokasi sosialisasi lokasi itu yang diperbolehkan apa? Kampanye ya, sekarang yang diperbolehkan tentunya ya. Sini juga ada peraturan sendiri, yaitu kita juga sudah dikeluarkan juga oleh KPU ya, dan itu juga kan yang pertama itu ada di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sendiri tercantum bahwa yang pasti tidak boleh digunakan sebagai lokasi kampanye yaitu rumah ibadah. Rumah ibadah itu tidak diperbolehkan seperti itu. Nah, itu ada perubahan juga. Yang kedua, dulu sebelumnya tempat pendidikan tidak diperbolehkan, lalu juga ada peraturan terbaru yaitu MK Nomor 65 Tahun 2023, dan di situ diperbolehkan untuk kampanye, tapi di sini ranahnya sebagai diskusi adu gagasan ya para peserta pemilu dengan para akademisi dan juga para mahasiswa. Nah, tapi yang diperbolehkan hanya perguruan tinggi saja, perguruan tinggi setingkat ya, universitas sebagai pendidikan tinggi. Jadi tetap tidak diperbolehkan tingkat SD, SMP, SMA itu tidak diperbolehkan. Apalagi SD ya nggak ada tuh yang milih ya. Belum ada usia memilih juga seperti itu. Tapi saya pernah baca kalau sosialisasi para caleg ini juga sebenarnya tidak boleh menggunakan ditempel di pohon. Ya. Tapi pada kenyataannya kan banyak banget, sepanjang jalan ke sini aja banyak banget tuh Teh Widya. Gimana tuh untuk memberikan pengawasan dan sanksinya? Ya, tentu kami sudah secara masif juga melakukan imbauan, sosialisasi. Kami juga pernah mengunjungi, juga ada kunjungan kerja. Kami Bawaslu kunjungan kerja ke 18 partai politik. Dan itu salah satunya kami juga mengimbau pada para peserta pemilu itu sendiri bahwa jangan menempel bahan APK, nah itu di pohon, karena pohon itu merupakan makhluk hidup. Nah, dengan harapan kami setelah kami secara masif melakukan sosialisasi dan imbauan itu tidak dilakukan, tapi kan mungkin pada kenyataannya di lapangan masih marak ya kita temukan seperti itu. Tentu itu kami imbau kembali untuk segera dibersihkan, untuk segera ditertibkan oleh secara mandiri maupun yang nanti kami meminta pihak bantuan Satpol PP. Tapi biasanya kalau pembersihan itu dilakukan pada masa tenang aja tuh, ya? Oh enggak, kita kan kemarin juga ada masa sosialisasi ya sebelum masuk masa kampanye. Ini kan kampanye baru mulai 28 November. Nah, itu kan disebut masa sosialisasi. Nah, di situ juga diperbolehkan para bacalek ya, kalau kita kan sebelum caleg masih bakal calon legislatif untuk melakukan sosialisasi. Salah satunya yaitu mungkin memasang spanduk ataupun baliho. Tapi tidak boleh di taman, di pohon seperti itu, di tiang listrik, di jalan protokol utama. Jadi kita mengacu ke perjalanan itu sendiri. Itu kami bersihkan jika itu melanggar ya, secara masif lah di 12 kecamatan secara serentak, dan itu ya ada banyak sekali yang kita tertibkan gitu, karena sekali bersihkan saja itu baru satu jalan itu saja sudah satu losbak itu saja sudah penuh, tidak cukup. Jadi total kami juga sudah konferensi pers, kami sudah beritahu juga jumlah yang sudah kami tertibkan berapa. Itu banyak banget soalnya sampahnya mau dikemanain gitu. Jadi masalah baru ya. Bisa diambil kembali. Bisa diambil boleh. Kembali. Jadi ditaruh di kantor Satpol PP kecamatan, nanti bisa diambil kembali oleh para caleg tersebut. Jadi kami tidak merusak juga saat melakukan penertiban juga. Kami tidak melakukan. Tahu lah itu effortnya ya, keluarnya banyak. Iya.
caleg ya. Nah, Teh Widya, tadi disebutkan tidak boleh ada di jalan protokol. Ya. Tapi kalau mereka bayar kayak seperti di jalan protokol ini amatnya itu banyak juga tuh gimana? Ya, itu diperbolehkan. Itu diperbolehkan. Juga kan, KPU juga sudah mengeluarkan surat edaran ya terkait titik yang diperbolehkan maupun tidak diperbolehkan. Yang diperbolehkan yaitu seperti videotron yang berbayar ya, itu tentu boleh. Tapi nanti saat masa tenang yaitu pada tanggal 11 Februari hingga 13 Februari itu secara merata juga tidak diperbolehkan, akan kami tertibkan walaupun itu berbayar karena tetap tidak boleh ada sama sekali unsur APK seperti itu, tetap harus bersih semuanya. Kalau untuk sekarang ya diperbolehkan karena itu kan juga tidak mengganggu K3 ya. Nah, kan yang menjadi permasalahan itu jika itu dipasang secara mandiri dengan kayu, pohon. Nah, itu kan tentu K3 itu kan perdanya itu kan terkait estetika, keindahan, kebersihan. Itu kan tidak indahlah dilihat. Nah, kalau berbayar ya itu kan sudah berbeda lagi, sudah secara tertib ya, sudah rapi dan juga masuk juga ke pendapatan daerah. Makanya ada yang sempat viral tuh ditempel di rumah orang, stikernya dibersihin, malah dia yang jadi tersangka dilaporkan oleh pihak partai, padahal ditempelnya nggak izin. Itu gimana? Kalau dari Bawaslu Kota Bekasi belum ada ya? Belum ada sih, itu di kota lain itu terjadinya ya. Cuma kita juga mengimbau juga memberikan edukasi juga kepada masyarakat jika memang pemasangan bahan APK tersebut di ranah pribadi seperti rumah ataupun area pribadi lainnya yang untuk kepemilikannya pribadi tidak melalui izin itu diperbolehkan untuk langsung mencopot. Karena kan itu ranah pribadi tentu. Kecuali memang yang punya rumah sendiri yang nempel atau pasang yang itu nempel oke atau gitu ya. Misalkan dari timnya tersebut sudah izin dan diperbolehkan itu tidak masalah. Tapi jika tanpa izin dan merasa keberatan, kami persilahkan untuk langsung mencopotnya sendiri. Karena itu kan area pribadi. Betul. Jadi nggak ada tuh ya kasus yang kayak di Jawa Timur atau Jawa Tengah itu nggak ada di Bekasi, mah orang Bekasi baik-baik ya. Jadi dia itu sosialisasi para calon anggota legislatif di jalan atau yang terlihat secara ini. Tapi bagaimana dengan yang di media sosial teh? Itu pengawasannya seperti apa? Ya, baik di pengawasan media sosial tentu kami juga memiliki tim humas ya dan Bawaslu Kota Bekasi sendiri untuk melakukan juga pemantauan ya, bahwa ya itu tadi terkait materi kampanyenya ya di media sosial tidak boleh ada unsur misalkan terkait menghasut ataupun mengadu domba ataupun juga isu-isu negatif lainnya yang diangkat. Itu sih yang menjadi perhatian kami sama, dan juga ya itulah besar harapan kami juga meminta masyarakat untuk ikut berperan aktif, apalagi kan sekarang Gen Z ya disebutnya itu kan ya, itu kan aktif di media sosial. Nah, itu juga bisa ikut membantu kami lah untuk ikut melihat bagaimana para caleg ini melakukan metode kampanyenya di media sosial. Apakah sudah sesuai? Ya kalau itu hanya lucu-lucuan tapi juga tidak menyangkut ke ranah yang tidak diperbolehkan, dan itu boleh seperti itu. Tapi kalau misalkan isu materinya sudah menghasut, mengadu domba, apalagi terkait politisasi sara ya, seperti itu tentu tidak diperbolehkan. Sudah pernah ada temuan dari media sosial yang melanggar? Kalau untuk di media sosial sejauh ini belum ada temuan maupun juga pelaporan. Laporan belum ada. Jadi benar-benar harus pasang mata telinga, pokoknya ada di mana-mana ya. Dan kalau di media sosial sendiri ada mungkin, kalau di kecamatan kan ada Panwasnya, media sosial ada mungkin? Kalau di lembaga pemantaunya? Ya, lembaga pemantau itu sendiri kalau di media sosial juga kan Bawaslu RI sendiri juga sudah bekerja sama ya dengan juga Kementerian Komunikasi dan Informasi tentunya. Dari situ juga salah satunya ya tujuannya untuk memantau nih jika isu yang muncul di media sosial tersebut hoax ataupun tidak benar ataupun black campaign, ya itu kan bisa langsung ditindak. Itu secara nasional ya? Iya. Di Pilpres biasanya ya ada hubungannya. Kalau di Pilpres ini teh ngomong-ngomong tentang Pilpres. Yang ini kan dianggap 2024 itu akan lebih panas dari 2019. Ya, ada 3 pasangan calon presiden yang akan bertanding di 14 Februari nanti. Nah, kalau di nasional itu kan ya orang-orang sudah jadi rahasia umum kalau itu adalah cawe-cawenya pemerintah yang berkuasa, sehingga ada kecurangan lah begitu. Di tingkat kota, ini kota Bekasi sendiri, pasti juga akan ada yang sama teh, karena anaknya penguasa sekarang mungkin mencalonkan atau mantan penguasa di Bekasi juga mencalonkan. Ada nggak mungkin bisa dibilang indikasi cawe-cawe itu.
Ya, kalau kami sendiri ini kan kami Bawaslu ya Mm-mm. sebagai penyelenggara pemilu, khususnya di sini kami sebagai lembaga pengawas pemilu. Nah, concern kami sebetulnya kami tidak tidak terkait di lokus, itu kan ranahnya terlalu politik ya, politik dalam arti yaitu kan pembicaraan seperti ya di nasional maupun istilahnya di warung kopi ya. Nah, kami yang memang berfokusnya hanya di bagaimana pencegahan supaya itu tidak terjadi, pencegahan, cara mitigasi kami, preventif kami agar suatu pelanggaran itu dapat dicegah terlebih dahulu tentunya. Seperti itu sih, kami tidak juga berfokus terhadap isu-isu yang cawe-cawe atau seperti apa. Jadi nggak ada ya, apa maksudnya bukan Ya, ranahnya Bawaslu untuk Bawaslu melakukan pengawasan terhadap hal itu ya. Baik, ngomong-ngomong tentang sanksi lagi Teh, selama ini ada nggak sih apa sih sanksi yang terberat yang dilakukan Bawaslu kalau ada pelanggaran oleh para caleg ini? Ya, sanksi terberat itu bisa kami lakukan ya tentu bisa pencoretan ya. Pencoretan sebagai caleg. Ketika dia melakukan apa? Pidana. Nah itu macam-macam. Nah itu tingkatannya sendiri. Misalkan itu di ranah pidana seperti money politik maupun juga pembagian sembako secara cuma-cuma secara gratis itu bisa kami kenai pidana. Itu nanti bisa masuk ranahnya ya di sentra dan Itulah kenapa kalau misalkan di sosialisasi atau kampanye ada caleg yang memberikan hadiah misalkan door prize gitu, itu tidak boleh calegnya langsung yang memberikan karena dianggap hadiah cuma-cuma tadi gitu. Iya, ya itu dia sebetulnya di sini kan di dalam undang-undangnya secara tertulis dijelaskan ya bahwa pelaksana tim kampanye maupun peserta itu sendiri ya tidak diperbolehkan seperti itu. Semuanya jadi ya dalam kampanye itu nggak boleh nanti yang gratis-gratis, harus ada uang yang dikeluarkan ya. Jangan sampai justru ini kan namanya pragmatis ya politik uangnya, orang-orang gara-gara dikasih minyak goreng, dikasih mie instan, atau dikasih uang 10.000 gitu ya, jadi masa depan Indonesia jadi nggak di tangan yang benar begitu ya. Ya, Teh Widya sendiri ini selama dari Agustus sampai bulan ini udah Januari ya, udah bulan Januari ini merasa ada kesulitan nggak dalam bertugas menjadi ketua Bawaslu di Kota Bekasi? Kesulitan tentu tidak ya, tapi di sini bagaimana tantangan tentunya sebagai kepala lembaga itu sendiri, sebagai ketua lembaga pengawas sendiri, yaitu bagaimana kita harus berusaha secara maksimal untuk menegakkan hukum tentunya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, di sini Bawaslu sendiri kami ini kan juga secara peraturan juga terbatas ya. Kami ini pastinya juga berpedoman itu kepada undang-undang pemilu. Undang-undang pemilu tentunya, jadi tidak bisa juga secara powerful memiliki juga kewenangan yang luas seperti itu. Jadi bagaimana supaya ini kan juga amanah ya dari masyarakat, kepercayaan dari masyarakat tentu besar harapannya kepada kami sebagai lembaga pengawas pemilu. Kami juga berusaha secara maksimal untuk menyelesaikan dengan baik lah amanah tersebut untuk secara menegas ya tidak ada memang itu pelanggaran. Bawaslu sendiri mengadakan sosialisasi nggak sih tadi apa yang sudah dijelaskan sama Teh Widya sebelumnya, do and don't, apa yang boleh dilakukan dan tidak dilakukan ke masyarakat? Ya, kalau untuk ke masyarakat tentunya di sini kami juga kan ada perwakilan ya dari masyarakat, seperti kami juga melakukan sosialisasi kepada para pelajar, kepada organisasi kemahasiswaan dan juga kepemudaan. Kami juga secara aktif melakukan sosialisasi tentunya, dan juga ya seperti salah satunya seperti ini ya, misalkan kita podcast seperti itu, dan juga ada undangan dari juga masyarakat maupun juga dari lembaga masyarakat lainnya ya, LSM seperti itu. Nah itu juga fungsinya ya untuk melakukan sosialisasi. Jadi sosialisasi menurut saya juga ada berbagai caranya ya, bisa secara langsung, bisa juga ya seperti di media sosial dan juga melalui podcast. Effortnya sama nggak Teh Widya untuk yang pemilih pemula sama yang udah berkali-kali lah ikut pemilu? Ya, tentu di sini kalau yang pemilih pemula, nah itu mereka lebih bersemangat karena kan mereka ini lebih banyak juga berkutat-kutat di media sosial ya. Jadi itu kan marak sekali ya dari kampanye, dari mungkin yang memang lebih banyak ini kan capres cawapres ini ya. Itu bagaimana mereka memilih, tapi kan sini tugas kita yang mengedukasi. Siapapun itu kan pilihan ya dari hati nurani, pilihan masing-masing. Tentu kita tidak bisa ikut campur untuk
ataupun ikut menginginkan ya, misalkan pilih yang ini tidak, tapi ranah kami di sini bagaimana memilihlah sesuai dengan hati nurani yang bisa mewakili masyarakat seperti itu, dan tentunya bisa mewujudkan apa yang menjadi harapan masyarakat ya, dan juga memberikan impact yang baik untuk masyarakat seperti itu. Dan juga yang terpenting jangan termakan isu-isu hoax, iya, itulah betul. yang bahaya Sekarang tuh banyak banget di media sosial. Itulah sebenarnya kita secara aktifnya itu bagaimana supaya mereka tidak termakan isu-isu hoax seperti isu black campaign, isu-isu yang negatif. Tentunya itu kan takutnya juga nanti berpengaruh ya terhadap juga pola pikir dan juga terhadap ini pemilihan. Ini di Indonesia mah nggak kekurangan bahan di media sosial ya. Ini lagi pemilu rame, tahu-tahu ada berita apa gitu, jadi terdistract, ya pemilunya dilupakan gitu. Jadi ada aja gitu, jadi nggak terlalu gimana ya masalah pemilu ini. Paling kalau itu setelah debat capres baru rame lagi gitu. Debat cawapres rame lagi di media sosial. Tapi untuk sosialisasi sih kayaknya belum ada ya, untuk caleg ya belum ada yang gimana ya, masih normatif aja sih sebenarnya ya, hanya pasang muka di pinggir jalan gitu. Ini agak menyenangkan sebenarnya loh tadi dia. Kenapa kalau malam-malam gelap-gelap terus ada yang senyum di bawah pohon? Malam apa ini? Malam apa? Malam Jumat. Bukan, itu gambar caleg ternyata. Diajak senyum di bawah pohonnya. Tapi memang ini yang susah ditertibkan ya, karena lokasinya banyak ya, dan semuanya rata-rata melakukan hal yang sama di bawah pohon, itu yang mungkin tidak bisa sampai akhir nanti baru mungkin bisa bersih semua kali Teh Widya ya. Iya, kami akan juga menertibkan ya. Kemarin juga sama seperti APS ya, sebutannya itu alat peraga sosialisasi. Sebelum masa kampanye ini itu kami sudah menertibkan, sudah bersih itu. Alhamdulillah selama beberapa hari bertahan, tapi itu dia kembali lagi lah, ditempel kembali. Nah itu kan juga tempat yang sama lagi. Tempat yang sama, dan bahkan juga tempat baru lagi. Nah itu dia. Yang penting kan bagaimana kita secara maksimal telah melakukan juga upaya penertiban. Ini kenapa sih kejadian ini berulang-ulang? Apa karena mungkin sosialisasinya kurang kepada tim ses atau gimana tadi? Ya mungkin karena lokasi strategis ya. Oh lokasi iya, strategis dilihat jadi kan, orang. ya. Padahal sekarang nggak usah dilihat, juga cukup didengar atau ini pengen tahu gimana kiprahnya, karena biasa kan janji-janji manis di awal ya, habis manis sepah dibuang. Tapi mudah-mudahan tidak seperti itu ya. Kita mau politik di Indonesia, pendidikan politiknya berjalan ya Teh Widya ya. Sejauh ini yang dilakukan Bawaslu terhadap pendidikan politik apa saja yang sudah dilakukan Teh? Ya tentunya di sini pendidikan politik kami juga melakukan juga, tadi juga kami secara masif juga melakukan ya, itu dia ke SMA, ke perguruan tinggi kami melakukan juga, jadi sosialisasi ya pendidikan politik juga. Itu dia bagaimana menjadi pemilih yang cerdas, yang tidak termakan isu hoax, politik identitas. Nah itulah, kalau itu kan semuanya berawal dari kita ya, kalau tidak dari kita yang mencegahnya, nah itu tentu isu tersebut kita harapkan dapat hilang kalau kita sudah tidak mempercayai ya terkait isu hoax dan juga politik identitas tersebut. Oke, tanggal 14 Februari 2024 nanti akan ada pemilihan presiden dan juga anggota legislatif ya. Ya, dari situ nanti akan ada lagi nih ya pemilihan kepala daerah yang nggak selesai ya. Nanti itu tetap terus akan ada pengawasan dari Bawaslu ya sampai dengan pemilunya selesai. Bulan apa Teh? Untuk kepala daerah? Untuk kepala daerah ini kami masih menunggu juknisnya, karena itu kan juga terakhir kepala daerah itu kan di bulan November. Itu juga ada informasi itu katanya dimajukan. Nah, tapi kita tetap menunggu apakah dimajukan atau tetap sesuai jadwal seperti itu. Jadi kita semua tetap menunggu jadwal. Ya. Tapi kalau 14 Februari sudah pasti. Sudah pasti. Jadi jangan sampai lupa untuk menggunakan hak pilih Anda, datang ke TPS yang sudah Anda terdaftar. Kalau mungkin ada data pemilih tambahan atau apa, lapor ya Teh ya. Lapor. Kalau mau lapor ke Bawaslu Teh, karena ini kan dua mata kita nggak cukup, dua telinga kita nggak cukup sebagai tebas. Kemana kita harus melaporkan mungkin yang indikasi pelanggaran Teh? Iya, bisa ke kami, ke kantor Bawaslu, ke Bupati, bisa melalui media sosial, tapi lebih baik lagi datang langsung ke kantor kami. Seperti itu. Kalau bisa bawa bukti-bukti gitu ya? Betul, bawa bukti, jadi juga agar kuat bukti-bukti. Jadi bisa juga registrasi.
Bukti-buktinya bisa berupa video, foto, ataupun yang lainnya ya. Nah, kalau pengen tahu tentang Bawaslu Kota Bekasi bisa mendatangi media sosialnya ya, mengunjungi media sosialnya. Ada Instagram ya, Bawaslu_Kota Bekasi. Kemudian juga YouTube channel juga ada Bawaslu Kota Bekasi channel, dan Twitter atau X-nya ada Bawaslu_Bekasi. Jadi nggak ada tuh alasan Anda tidak tahu Bawaslu Kota Bekasi ya, kiprahnya seperti apa dan kinerjanya seperti apa, karena Bawaslu Kota Bekasi sudah memiliki media sosial yang bisa Anda kunjungi untuk cari tahu lebih lanjut lagi tentang Bawaslu Kota Bekasi. Baik Teh Vidya, terima kasih atas bincang-bincang kita hari ini. Mudah-mudahan memberikan pendidikan politik juga agar pasang mata telinga Anda kalau ada pelanggaran langsung lapor Bawaslu. Oke? Terima kasih sekali lagi, sukses terus, semangat ya. Assalamualaikum.